Tes. Bisa diterima suara teman-teman? Siapa? Siapa? Oke, sudah bergabung ya. Videonya coba dihidupkan. Lagi naik motor, Pak. Oh, lagi naik motor ya. Yang di rumah, pas di rumah atau di tempat kerja saja. Oh, Mas Wendy masih kerja. Tadinya saya mau menunjukkan apa itu ruang server atau untuk fisik dari ya sistem disk kemarin, cuman ternyata malah HP saya lupa nggak bawa charger, jadi baterainya habis. Ya mungkin lain waktu lah nanti saya tunjukkan gimana ruang server atau kemarin yang kalau kemarin saya lihat contohnya aja yang saya buka contohnya kemarin itu kan secara logiknya ya, secara kita aksesnya, tapi secara fisiknya kan sebenarnya itu ada bentuk fisik atau di ruang server itu ada, cuman HP saya malah baterainya habis. Ini mau video juga nggak bisa. Depan setelah ujian Meet. Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang masih bagian dari external memory. Kalau kita kemarin membahas tentang teknologi RAID atau redundansi, jadi redundansi dari sistem disk mulai dari level 0 sampai pengembangannya sampai ke 1050. Kemarin sudah kita bahas. Saya juga sudah menunjukkan kemarin di level industri itu penggunaan dari sistem disk atau sistem RAID, fungsinya seperti apa, kemarin juga sudah saya jelaskan. Hari ini kita lanjutkan masih pengembangan juga dari sistem external memory, yaitu ada yang namanya SAN dan ada yang namanya NAS. Kayak dibalik ya, satunya NAS, satunya SAN. Kelihatan ya di share ya? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan, oke. Jadi sistem disk itu sebenarnya kalau di sistem server ini sebenarnya juga fungsinya kaitannya dengan di ruang server ya, atau ruang data center. Fungsinya juga pengembangan dari teknologi disk, kaitannya nanti dengan redundansi, sama seperti sistem RAID kemarin, juga masih pengembangannya. Sekarang kita mulai. Oh ya, saya belum buka kuliah pada sore hari ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
Kita lanjutkan pembahasan kita tentang pengembangan dari teknologi external memory. Kita berlanjut ke NAS dan SAN. SAN-nya dulu ya. Apa itu SAN? SAN itu adalah Storage Area Network, yang merupakan solusi dalam media penyimpanan data dalam jumlah besar yang berbagai service yang berbasis online di internet maupun di intranet. Di teknologi SAN ini adalah teknologi untuk penyimpanan data, kapasitasnya yang kapasitas besar. Jadi ada sebuah perangkat, itu isinya adalah hard disk yang jumlahnya banyak, ada tergantung dari slot perangkatnya mau berapa banyak. Nah ini aksesnya itu bisa diakses melalui media online atau media internet maupun media intranet. Maksudnya kalau internet itu adalah yang kita kenal pada saat kita browsing itu. Kalau intranet ya di lingkungan internal networknya saja. Misalnya kita di area kantor ya hanya di lingkungan internal kantor saja. Nah, ini basisnya adalah based on network. Kalau namanya storage area network. Ini jaringannya juga kecepatan tinggi karena menggunakan teknologi jaringan, mulai dari jaringan aksesnya menggunakan LAN, atau menggunakan kabel, atau juga bisa menggunakan fiber optik. Terpisah dan berbeda dengan LAN dan WAN perusahaan, tujuan utama SAN adalah untuk menangani trafik data dalam jumlah besar antara server dan peralatan penyimpanan tanpa mengurangi bandwidth yang ada di LAN. Jadi ini bisa berbentuk network terpisah atau jadi satu dengan network internal yang bisa juga diakses melalui internet juga. SAN ini adalah teknologi untuk penyimpanan data nanti dikoneksikan ke dalam server aplikasi. Seperti itu. SAN terdiri dari infrastruktur komunikasi yang memberikan sambungan fisik dan lapisan manajemen yang mengatur sambungan elemen penyimpanan dan sistem komputer sehingga menghasilkan transfer data yang aman dan handal. Nah, itu tadi. Dia bisa berdiri sendiri, tidak tergabung dengan network, atau dia bisa tergabung juga dalam satu network, tergantung dari kebutuhan dari masing-masing topologinya. Intinya adalah nanti ada server yang berfungsi sebagai aplikasi dan di SAN ini adalah sebagai media penyimpanan. Kapan storage area network atau SAN ini dibutuhkan? Pada saat lingkungan komputasi bergerak dengan model server-centric ke data-centric, akses ke sumber daya data menjadi sangat kritis. Jadi kalau yang sebelumnya adalah server-centric, maksudnya server-centric itu adalah server single, atau dia server itu sudah memuat antara aplikasi dan juga model penyimpanan, kemudian beralih ke data centric, di mana antara server dan storage atau penyimpanan datanya itu bisa berpisah. Ya, fungsinya hampir sama dengan teknologi RAID juga. Nanti karena itu sistem storage yang terpisah, otomatis kita bisa manage sendiri mau di model seperti apa dalam proses penyimpanan.
Kemudian SAN adalah enabling teknologi yang memungkinkan sumber daya menyimpan, di-share, dan memberikan servis akses data secara terus-menerus, cepat dan mudah ya. Keunggulan dari SAN itu ya servisnya, akses datanya bisa terus-menerus, cepat dan mudah karena basisnya adalah basis network. Selama jaringannya tidak terganggu, otomatis dia tetap bisa melayani permintaan dari server. Keuntungan utama dari SAN, availability, yaitu misalkan satu copy dari data dapat diakses ke semua host melalui jalur yang berbeda dan semua data lebih efisien. Kalau namanya satu dia berada dalam jaringan, otomatis dia bisa diakses dalam satu jaringan, atau kalau dikoneksikan ke internet juga bisa diakses melalui media internet sehingga menjadi efisien. Misalkan perusahaan mempunyai beberapa cabang di beberapa kota atau di beberapa negara, dia tetap bisa akses ke dalam storage karena storage-nya tergabung dalam jaringan atau bisa tergabung dalam jaringan internet. Dia bisa diakses melalui berbagai jalur yang berbeda. Kemudian reliable, fleksibel tanpa data yang dapat menjamin tingkat kesalahan yang sangat minim. Dan kemampuan dalam mengatasi kegagalan ya, karena ini juga karena di storage SAN itu juga di dalamnya ada teknologi RAID, jadi memungkinkan untuk meminimalkan terjadinya kegagalan dalam penyimpanan data. Kemudian scalable, server mampu menyimpan data, server maupun media penyimpanan dapat ditambahkan secara independen satu dan lainnya dengan tanpa membatas harus menggunakan sistem yang proprietary. Jadi kalau sistem proprietary itu kan misalkan satu contohnya apa ya kalau proprietary, misalnya satu media penyimpanan hanya dikhususkan untuk satu sistem operasi atau hardware khusus, hardware tertentu yang bisa mengakses si storage. Tapi kalau di SAN karena dia tergabung dalam network, selama kliennya itu tergabung juga dalam satu network, dia tetap akan bisa mengakses si storage atau SAN tadi. Itu namanya proprietary, nggak tergantung, nggak dikhususkan. Ini hanya khusus untuk ini. Contohnya kalau di HP itu kalau aplikasinya Apple ya hanya bisa diakses melalui handphone iPhone misalnya. Itu namanya proprietary. Kalau SAN ini independen, jadi dia bisa diakses dari berbagai macam sistem, baik itu tidak terbatas dari OS maupun hardware. Bahkan ada Windows, ada Linux, ada BSD, ada Android, ada iPhone, itu tetap bisa mengakses ke media storage. Kemudian performan, kemampuan. Fiber channel enabling teknologi interkoneksi SAN. Jadi standarnya itu menggunakan fiber channel, dia menggunakan kabel fiber optik. Jadi overhead-nya rendah, dan dia juga bisa mengatur trafik antara trafik backup atau trafik standar dari bawahan LAN atau WAN. Kemudian manageability, berkembangnya perangkat lunak, fiber channel, arbitrate loop, maupun fiber channel fabric memungkinkan manajemen dilakukan terpusat dan koreksi dan deteksi kesalahan yang proaktif. Dia juga karena teknologinya menggunakan TCP/IP atau teknologi Ethernet, yang namanya fiber channel arbitrage, dia juga mengurangi adanya kesalahan.
misalkan terjadinya looping. Kalau di jaringan itu kan kalau kita salah config bisa jadi terjadi looping. Jadi datanya yang muter-muter di satu network itu tanpa tahu tujuannya kemana. Nah, itu dia di sistem SAN ini juga bisa mendeteksi adanya loop. Kemudian return of information management. Redundansi dan kemampuan manajemen secara independen, SAN akhirnya memungkinkan biaya kepemilikan yang rendah. Sama menaikkan return of information. Jadi daripada kita mengeluarkan biaya yang lebih, maksudnya satu aplikasi dia menggunakan satu server dan media penyimpanannya juga terbatas, nah secara otomatis itu pasti menaikkan budget atau biaya. Tapi kalau media penyimpanannya satu tapi dengan kapasitas yang besar yang bisa digunakan oleh banyak server atau aplikasi, secara otomatis dia akan menurunkan budget atau ya. Kemudian apa yang mendorong pasar untuk storage area network? Pertama adalah backup capacity. Jadi semakin tinggi sekarang ini kan kebutuhan akan aplikasi itu sangat tinggi sekali. Secara otomatis membutuhkan media penyimpanan yang besar dan juga yang handal. Salah satu teknologinya ya teknologi RAID kemarin. Ini juga ada di dalam storage area network. Yaitu dia bisa melakukan backup. Kemudian capacity growth. Baik ADC maupun Gartner Group mengestimasi bahwa pertumbuhan data setiap tahun melebihi 88%. Memberikan gambaran perusahaan pada tahun 2020 itu datanya 750 giga, kemudian membutuhkan 3 tahun itu membutuhkan 5 tera. Jadi ada peningkatan kapasitas dari sistem. Otomatis sistemnya itu meningkat, otomatis kapasitas datanya itu meningkat, secara otomatis membutuhkan media penyimpanan atau storage yang juga harus ditingkatkan. Growth. IDC dan Gartner ini adalah perusahaan yang memang bergerak di bidang analisis data. Dia menjadi acuan pertumbuhan data atau ya prediksi lah, misalkan di tahun ini kebutuhannya berapa gitu. Kemudian sistem flexibility atau cost. SAN adalah jaringan storage centric yang memberikan kemudahan scalability, memungkinkan server dan media penyimpanan ditambahkan secara independen satu sama lain. Peralatan lainnya seperti disk array maupun perangkat backup dapat ditambahkan ke SAN tanpa mengganggu server maupun jaringan. Ya, ini SAN ini jaringan storage centric atau memang dikhususkan khusus untuk media penyimpanan saja, jadi nanti bisa diakses ke banyak server. Penambahannya juga tergantung dari kebutuhan server atau kebutuhan aplikasi. Dia juga mendukung disk array atau RAID. Dia juga mendukung RAID. Dia bisa melakukan backup tanpa mengganggu server atau aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian availability atau performa. Penggunaan protokol transmisi data untuk media penyimpanan termasuk SCSI memungkinkan untuk mentransfer data dalam jumlah besar dengan overhead dan latensi. Jadi dia karena menggunakan fiber channel atau SCSI itu kapasitas transfer datanya itu menjadi lebih besar.
dengan overhead atau latensi yang kecil. Jadi kalau latensi itu menunjukkan kualitas jaringan gimana? Jadi kalau kayak jalan itu, kalau latensinya kecil berarti jalannya itu nggak banyak hambatan. Kalau latensinya besar berarti jalannya itu banyak hambatan. Itu aja, mudahkan pemahaman. Jadi menggunakan sistem SAN ini, karena dia menggunakan fiber optik, jadi kapasitas transfernya besar dengan overhead yang kecil. Tapi kalau menggunakan teknologi yang server biasa, maksudnya single server, itu walaupun kapasitas jaringannya besar, atau menggunakan fiber optik, atau menggunakan gigabit, itu seperti saya jelaskan di waktu eksternal hard disk, itu hard disknya yang nggak mampu untuk melakukan transfer data dengan jumlah kapasitas yang besar. Bukan jaringannya yang nggak mampu, tapi hard disknya yang nggak mampu, karena ya magnetic disk itu ada beberapa keterbatasan. Kemudian, nah ini contoh dari basic network structure atau topologi network dari storage atau SAN. Ini ada jaringan di sini. Ini user mau akses entah itu dari jaringan internal atau jaringan internet. Ini ada networknya, entah ini network internal atau internet. Kemudian dia akses ke aplikasi atau server. Ada banyak server di sini. Nah, kemudian si server ini akan mengambil data melalui fiber channel fabric atau fiber optik yang ada di dalam storage. Nah, ini kemudian diambil dari ini. Ini sistem storage. Nah, semuanya ini terkoneksi melalui jaringan. Kalau ini menggunakan fiber, yang ini menggunakan internet. Mana lanjut? Atau ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Ini untuk topologinya, contoh topologi dari SAN. Nah, ini juga sama. SAN dia gimana maksudnya? Nah, dia terhubung melalui switch-switch yang ada di sini. Misalkan di sini ada network internalnya di sini, ada network internal di sini. Kemudian ini ada server. Kemudian ini ada RAID yang terhubung ke jaringan. Storage-nya di sini, dia bisa ditambahkan juga RAID di sini yang terhubung ke SAN server. Jadi model-model seperti ini juga bisa. Contohnya nggak ya, SAN? Cek dulu. Yang kemarin.
Kelihatan ya? Itu ya. Ya Pak, kelihatan Pak. Ya, ini contoh dari sistem penyimpanan model Sun Storage. Jadi dalam satu perangkat dia bisa menampung banyak hard disk yang bisa dimodifikasi tergantung dari kebutuhan kita. Nah, ini ada satu klosur. Nah, ini modelnya seperti ini. Ini contoh fisiknya. Contoh fisik dari Sun. Sebenarnya mau saya tunjukkan ke fisiknya, tapi tadi baterainya habis. Nah, ini ada 12 slot. 12 slot hard disk yang bisa dipakai. Ini dipasang 10 hard disk. Yang dua ini yang enggak ada lampunya hijau ini masih kosong. Pasang 10 hard disk, tapi secara logik dia di manage menjadi 2 hard disk. Disk logik array 0 dan array 1. Array 0 itu menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 hard disk fisik yang digabung menjadi satu menggunakan mode RAID. RAID-nya level 50, kapasitas 7 tera. Kemudian array 1, cara logiknya array 1 dia menggunakan kapasitas 2, 3, 4 hard disk dengan kapasitas 7 tera. Nah, ini adalah contoh dari media penyimpanan Sun atau khusus untuk storage-nya saja. Nanti ini dikoneksikan ke server. Nah, server lah yang memanage si storage ini. Maksud ya, kami sini. Oke, coba saya tunjukkan yang di level aplikasi. Kalau ini kan ibaratnya hanya di level fisik saja. Ya, kita manajemen di hard disk-nya.
Halo, kelihatan teman-teman? Lihat, Pak. Nah, ini yang di sisi di level aplikasi. Jadi ini ada banyak server di situ, ada banyak VPS. Yang di sini server VPS ini akan mengakses storage dari si SAN tadi. Jadi dia bukan single server, ini server cluster lah. Ada banyak server yang di cluster menjadi satu agar bisa antara memori CPU itu tergabung menjadi satu cloud atau satu cluster. Di si server-server aplikasi ini dia tidak menggunakan resource di servernya, tidak menggunakan resource di servernya untuk penyimpanan data, tapi dia mengambil di SAN storage tadi. Itu ceritanya gitu. Contohnya apa ya? Ini nggak kelihatan juga di sini. Tapi intinya itu. Jadi ini server cluster, banyak server digabung menjadi satu. Nah ini contohnya nih, ini kelihatan di sini. Nah ini dia menggunakan storage 1. Ya, yang kapasitasnya 7,2 terabyte. Itu dia mengakses ke server storage atau server SAN. Tuh. Ini benar-benar real ya, servernya ini benar-benar live dan ini memang aplikasi yang banyak digunakan oleh customer. Jadi saya nggak berani otak-atik lebih dalam. Oke, kita lanjut lagi. Maghrib. Kemudian ada yang namanya NAS. Kan udah nggak ada pertanyaan? Atau ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan SAN atau RAID yang kemarin kita pelajari? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kita lanjut ke NAS. Kalau SAN itu storage area network, kalau NAS itu network attached storage. Itu sebuah piranti penyimpanan data dengan sistem operasi yang dikhususkan untuk melayani kebutuhan backup dan share data. Jadi NAS itu lebih mirip dengan file server atau file sharing. Tapi dia memang khusus fungsinya adalah untuk kebutuhan backup dan sharing data. Melewatinya juga sama, melewati jaringan dengan protokol TCP/IP. NAS dilengkapi dengan tempat penyimpanan berupa hard disk. Ini perangkat lunak sendiri untuk pengolahan dan bertugas menyimpan backup serta sharing file dalam sebuah jaringan. Jadi, memang ini ada sistem operasi khusus yang digunakan untuk NAS. Fungsinya untuk menyimpan, membackup, sharing itu khusus dalam sebuah jaringan. Kalau SAN itu media penyimpanan, sementara kalau NAS itu adalah sistem file sharing atau sistem backup dan sharing data. Backup data pada NAS amat mudah karena NAS memberikan fleksibilitas dalam sistem penyimpanan dari RAID 0 hingga RAID 10 sehingga data Anda aman. Jadi kalau RAID itu lebih ke level hardware, kemudian kalau NAS itu lebih ke level aplikasi.
Keuntungan NAS pada yang utama adalah kemudahan. Ya, daripada kita menggunakan file sharing biasa, itu secara performance juga pasti kurang bagus. Kalau ini misalkan satu kantor dia ada server NAS, otomatis dalam satu kantor itu bisa melakukan sharing file atau backup data secara kontinu. Bahkan ada banyak bagian keuangan, bagian HRD, bagian teknis, bagian yang lain. Nah, itu bisa melakukan sharing data melalui server NAS. NAS bisa diakses oleh komputer klien yang berbasis Windows, Unix, Linux, Mac, atau ini juga yang tadi yang bukan proprietary tapi dia bisa multi platform. Banyak platform bisa mengakses ke sistem NAS karena ini basisnya juga based on network. Kalau based on network itu biasanya pasti dia multi platform, tidak proprietary tertentu. Selama dia masih menggunakan protokol jaringan yang namanya protokol TCP/IP. Administrator bisa mengelola beberapa sistem NAS sekaligus sehingga menghemat waktu dan sumber daya. Jadi selain bisa mengelola banyak sistem NAS, itu secara administratif itu juga bisa membatasi, misalkan hanya user A hanya bisa mengakses bagian A, kemudian user B hanya bisa mengakses bagian B. Jadi dia lebih bisa membatasi akses. Misalkan kalau kita melakukan sharing file khusus misalnya di bagian keuangan suatu perusahaan, nah itu hanya bisa dibatasi, misalnya user di keuangan hanya bisa melihat data yang folder keuangan, atau bagian HRD itu hanya bisa mengakses bagian HRD. Sementara direktur mungkin bisa mengakses ke seluruh bagian sistem. Ya, seperti itu. Keuntungan menggunakan NAS utamanya adalah kemudahan akses dan backup data. Perangkat ini hanya perlu dihubungkan dengan server melalui jaringan. Nah, ini ada NAS itu adalah server khusus yang memang digunakan untuk saling berbagi file atau sharing file. Dengan ini Anda dapat mengakses data dimanapun melalui perangkat apapun yang terhubung melalui jaringan. Nah, selama dia based on network atau berbasis jaringan yang teknologinya sama, itu dia pasti bisa diakses melalui jaringan internet atau intranet, tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan yang menggunakan sistem NAS. Nah, ini contoh topologi dari NAS atau network attached storage. Jadi di sini ada jaringan. Contohnya ini jaringan yang terhubung melalui Ethernet switch atau melalui switch. Dan di sini ada server aplikasi. Kemudian ini juga terhubung ke NAS storage server. Terhubung ke NAS. Nah, ini jadi klien-klien atau klien dalam satu jaringan dia bisa terkoneksi atau mengambil data yang ada di NAS. Misalkan ini komputer C ini pengen sharing file ke komputer A, dia tinggal memasukkan datanya ke storage, kemudian dia akan dari klien A itu bisa akses ke storage atau ke NAS. Gitu. Daripada harus melakukan sharing file secara mandiri. Karena ini dari A ke C atau B ke C, lebih baik disimpan dalam satu server NAS yang bisa diakses ke seluruh
klien, atau bisa juga dibatasi tadi, tergantung dari administratif dari si administrator atau sysadmin. Nah, ini perbedaan antara SAN dan NAS. NAS itu dia server khusus untuk sharing file. Kemudian kalau SAN dia lebih ke server kapasitas besar yang bisa diakses atau digunakan oleh banyak aplikasi. Contohnya lagi kayak yang NAS. Nah, contoh NAS. Kebetulan di tim saya ini, di teman-teman saya ini, teknologi SAN, teknologi NAS ini memang digunakan untuk penyimpanan data. Jadi kebetulan saya juga yang men-setup dulu, jadi saya bisa tunjukkan. Nah, ini contoh, kelihatan ya di situ ya? Ya Pak. Lihat, Pak. Ya, ini salah satu contoh sistem NAS. Jadi ini digunakan untuk salah satu fungsinya untuk sharing file atau sharing data. Sharing. Nah, kelihatan ya? Ya Pak. Ini salah satu dari sistem tadi yang namanya NAS. Dia ada banyak folder, misalnya ada folder marketing, infrastruktur, ISP, HRD. Ini yang bisa membuat folder yang bisa di-sharing. Jadi bisa dalam satu perusahaan itu bisa saling bertukar file lewat sistem NAS. Kalau kita buka, nah ini juga bisa kelihatan dari sini. Bisa juga kita membatasi, misalkan saya marketing, hanya bisa membuka folder marketing, nggak bisa membuka folder yang lain. Gitu. Itu bisa juga dibatasi. Itu tergantung dari sysadminnya, manajemennya mau dibuat seperti apa. Gitu. Nah, itu tadi Sandanas. Oh, ya itu tadi yang kemarin ada RAID, yang hari ini ada SAN dan NAS. Itu semua adalah pengembangan teknologi dari external memory yang untuk mengakomodir kebutuhan aplikasi, karena RAID, SAN, NAS itu memang hanya digunakan di sistem server atau sistem di data center. Karena kalau di laptop atau di komputer biasa ya nggak memungkinkan untuk dilakukan. Masa ya RAID saja membutuhkan lebih dari 2 hard disk atau 4 hard disk, yang 6 hard disk gitu kan, nggak memungkinkan. Secara fungsi juga nggak begitu berguna
PC atau di laptop. Tapi kalau digunakan di sebuah aplikasi sistem yang memang itu menggunakan memerlukan keamanan atau keamanan data yang tinggi, ya contohnya ya aplikasi-aplikasi yang kelasnya kelas berat lah, kelas besar seperti yang di Indonesia ya seperti Gojek atau situs-situs berita yang dia membutuhkan kecepatan tinggi dan keamanan datanya yang terjamin, dia pasti menggunakan salah satu teknologi itu. Ya, entah itu Sun, entah itu Red. Ya, kalau di tim saya itu semuanya dipakai ya. Red itu juga ada di teknologinya Sun. Mungkin kalau kapasitasnya besar atau kecepatannya besar seperti Amazon, seperti Google itu mungkin lebih lagi pengembangannya. Ada model clustering, ada model cloud yang di dalamnya banyak data. Ya pokoknya aplikasinya udah aplikasi kelas berat. Model pengembangannya juga harus benar-benar matang dirancang dari awal. Itu teman-teman, ada pertanyaan? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak, ya. Materi ulangan kita, Pak, UTS. Oh, UTS. Iya. Ya. Ya besok langsung dikerjakan. Kisi-kisinya, Pak. Ya, kisi-kisinya yang sudah kita pelajari, ya nanti pelajari lagi. Nanti Sampai materinya. ini ya, Pak? Ya, semuanya. Ya, mungkin hitung-hitungannya ada lah. Tapi sebelum itu ya pasti pemahaman tentang materi yang sudah kita pelajari, kemudian hitung-hitungan yang kemarin, menghitung dari heksa, dari desimal ke bit, gitu. Itulah. Pasti bisa lah. Ya, ada lagi? Ada, Pak. Ya, kalau yang ngajar orang industri ya gini, pasti saya tunjukkan secara fungsinya itu digunakannya seperti apa. Gitu. Hanya teorinya saja. Mungkin kalau nggak ada, karena ini sudah maghrib, perkuliahan hari ini saya akhiri. Karena ini sebenarnya minggu tenang ya, karena minggu depan sudah mid ya. Ini pengganti kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak, pengganti yang kemarin libur. Oke. Mungkin saya cukupkan sekian pertemuan kuliah kita pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Cek. Ya.